Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SSHCL Management. Sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita akan membahas satu tools dalam S yang kedua, yaitu sistem, yaitu adalah menyusun SLA, Service Level Agreement. Kita lihat dulu sebelumnya ya. Sebelumnya, kalau kita bicara sistem, ya, bagaimana membuat bisnis kita, organisasi kita autopilot, sahabat-sahabat semuanya, maka sistem harus terdiri dari struktur organisasi, job description, kemudian rencana kerja individu, dan yang keempat, hari ini kita akan bahas service level agreement dan standar operating procedure. Sahabat-sahabat semuanya, bagaimana sistem membuat organisasi kita, bisnis kita autopilot. Struktur organisasi yang jelas membuat tim kita, karyawan kita tahu di mana posisi dia. Dia tahu bagaimana dia bertanggung jawab pada siapa, dia juga tahu bagaimana berkoordinasi dengan siapa, dan dia tahu siapa yang di bawah tanggung jawab dan wewenangnya. Job description yang jelas membuat karyawan kita tahu apa responsibility dan tanggung jawab dia, apa tugas-tugas dia sehari-hari, dan apa yang menjadi pekerjaan dia. Lalu kemudian rencana kerja individu membuat karyawan kita tidak hanya tahu posisinya di mana, tidak hanya tahu responsibility-nya, tapi dia tahu target kerjanya sampai di mana. Sehingga apa? Karyawan kita akan bekerja dengan otomatis, dengan struktur organisasinya, posisinya, responsibility-nya, termasuk juga akan mencapai target-target individu dia. Nah, hari ini untuk menambah organisasi kita, bisnis kita menjadi autopilot, maka semua proses pekerjaan kita, semua proses pekerjaan karyawan kita harus dibekali dengan service level agreement dan standar operating procedure, sahabat-sahabat semuanya. Sahabat-sahabat semuanya, kenapa sih harus ada service level agreement? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah yang pertama, service level itu apa sih? Service level itu adalah keinginan daripada pelanggan. Service adalah layanan, level adalah tingkatan. Tingkatan layanan yang sebagaimana yang diharapkan oleh pelanggan. Itu namanya service level. Keinginan pelanggan. Keinginan pelanggan yang dapat dipenuhi oleh perusahaan. Namanya agreement. Karena apa? Karena ada kesepakatan bersama. Pelanggan kita inginnya apa? Sejauh mana servis yang diinginkan oleh pelanggan kita? Tentu semakin lama, semakin banyak keinginan daripada pelanggan kita. Karena apa? Dunia begitu berubah. Tetapi tentu perusahaan juga harus menyesuaikan. Maka dari itu ada agreement, ada kesepakatan. Pelanggan inginnya sampai di mana, kemudian perusahaan kita mampunya sampai di mana. Maka itu namanya Service Level Agreement, SLA. Keinginan pelanggan kita, harapan servis pelanggan kita, sejauh mana levelnya, dan sejauh mana yang disepakati antara pelanggan dengan perusahaan sebagai penyedia layanan, sahabat-sahabat semuanya. Namun ingat, pelanggan itu ada dua. Yang pertama adalah pelanggan internal. Siapa pelanggan internal? Jangan lupa, perusahaan punya pelanggan internal. Karyawan kita pelanggan internal. Bagi seorang bagian human capital, maka karyawan adalah pelanggan internal kita. Bagi seorang operasional, maka bagian sales adalah pelanggannya. Bagi finance, untuk bisa mengeluarkan uang, maka operasional adalah pelanggannya. Begitu juga orang sales punya pelanggan, orang finance. Kalau dia jualan, dia harus setor penjualannya. Maka satu sama lain punya pelanggan internal. Ini dulu yang harus kita pahami. Dan kenapa saya mulai dari pelanggan internal, bukan pelanggan eksternal? Karena kalau setiap unit kerja di sebuah perusahaan mampu melayani dengan agreement yang tepat, service level agreement yang pas untuk melayani karyawan internalnya, maka pelanggan-pelanggan internal yang mampu terpuaskan oleh internal servisnya, maka dia mampu untuk menservis pelanggan eksternal. Karyawan yang
terlayani dengan baik oleh bagian human capital, kompensasinya terlayani dengan baik, reward-nya terlayani dengan baik, atasannya melayani dengan baik karyawannya, maka apa yang terjadi sahabat-sahabat semuanya? Maka karyawan-karyawan perusahaan itu pasti akan melayani dengan baik pelanggan-pelanggan eksternalnya. Orang operasional yang terlayani dengan baik oleh siapa? Oleh penyedia servisnya. Ketika operasional butuh bahan baku, ketika operasional butuh uang, ketika operasional butuh segala macam alat kerja, dan dia dilayani dengan baik oleh finance-nya, oleh bagian GA-nya, maka tentu saja, maka tim operasional pasti akan memproduksi dengan baik, sehingga apa? Pelanggan eksternal akan terlayani dengan baik. Maka jangan lupa, pelanggan yang pertama yang harus dilayani dengan service level agreement yang baik, yaitu adalah pelanggan internal kita. Barulah yang kedua, perusahaan tentu punya pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal yaitu customer-customer yang akan membeli produk-produk perusahaan kita. Itulah namanya pelanggan eksternal. Maka tentu saja yang namanya service level agreement harus bisa disepakati, dipenuhi oleh perusahaan kepada pelanggannya, sahabat-sahabat semuanya. Itulah kenapa harus ada service level agreement. Yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, balik lagi, supaya perusahaan kita autopilot, karyawan tidak hanya tahu job description-nya, karyawan tidak hanya tahu struktur organisasi yang terjadi dan di dalamnya, karyawan juga tidak hanya tahu yang namanya target-target kerja individunya. Maka siapapun karyawannya, dimanapun dia posisinya, maka dia harus tahu. Setiap orang tahu, dari top level sampai middle level, sampai low level, sampai staff, dia tahu berapa lama setiap proses pekerjaan harus diselesaikan. Ingat ya, berapa lama setiap proses pekerjaan harus diselesaikan. Yang namanya melakukan produksi, dari mulai pembelian bahan baku, order, pengadaan, penggudangan, penyediaan, stok opening, produksi, sampai proses distribusi kepada customer, maka itu namanya proses kerja. Di mana setiap orang harus tahu setiap proses kerja itu berapa lama harus diselesaikan. Oke? Seorang sales, dari mulai dia prospek customer, dari mulai dia datangin customer, dari mulai dia kemudian menentukan harga, negosiasi, meeting-meeting, sampai closing, sampai proses pelayanan pertama kepada customer baru, maka setiap proses itu berapa lama harus dikerjakan. Oke, maka itu namanya pentingnya SLA, sehingga setiap orang, setiap tim tahu berapa lama setiap proses kerja harus dikerjakan. Yang ketiga, kenapa SLA itu harus ada? Fungsi untuk pimpinan. Pimpinan mudah mengontrol. Pimpinan tidak harus kemudian terus mengingatkan timnya. Kenapa? Karena timnya tahu SLA-nya, setiap proses kerjanya. Sehingga pimpinan akan terbantu untuk mengontrol timnya, pekerjaannya, tanpa harus mengingatkan terus-menerus. Hey, SLA-nya sudah selesai. Apalagi kalau SLA bisa disistemize dalam digitalisasi, dan sekarang banyak sekali berkembang ya. Setiap proses pekerjaan itu ada SLA-nya. Dan itu sudah tersistem. Seorang sales, dia juga punya aplikasi sales. Di situ jelas diatur SLA setiap proses bisnis salesnya. Sales manajemennya dari mulai prospek, kemudian kunjungan, ya, kemudian pemberian penawaran, kemudian meeting negotiation, sampai proses closing, itu sudah ada sistem aplikasinya, dan masing-masing proses sudah ada batas SLA-nya. Sehingga dengan mudah, seorang manajer tidak harus mengontrol setiap hari, seorang manajer tidak harus mengingatkan setiap hari, karena seorang sales pun dia tahu sistem akan memberikan notification, warna merah, dan sebagainya, alarm, dan sebagainya, ketika ada satu proses yang SLA-nya sudah lewat. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat semuanya, kenapa penting SLA. Pertama adalah memastikan pelayanan itu baik sesuai dengan harapan pelanggan yang sudah disepakati, baik internal pelanggan maupun eksternal customer kita.
Yang kedua, supaya setiap orang tahu setiap proses bisnis dijalankan berapa lama setiap tahapannya. Dan yang ketiga, supaya apa? Pimpinan terbantu untuk mengontrol pekerjaan setiap timnya dari mulai A sampai Z tanpa harus terus mengingatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih menyusun SLA itu, sahabat-sahabat semuanya? Mudah saja. Kalau kita sudah punya struktur organisasi, kita sudah punya job description, dan kita sudah punya target kerja individu, maka SLA itu apa caranya? Yang pertama adalah pertemukan dulu antara pelanggan dengan perusahaan. Kalau pelanggan internal, pertemukan dulu pelanggan internalnya, misalkan karyawan dengan manajemen. Kalau pelanggan internalnya adalah operation, maka penyedia servisnya adalah finance dan GA yang menyediakan bahan baku dan alat kerja, bertemu dulu antara operasional dengan finance. Kalau pelanggannya eksternal, customer yang akan beli barang, pertemukan dulu dia dengan operasional yang menyediakan servisnya. Kalau servisnya adalah masalah invoicing, keuangan dengan pelanggan, pertemukan dulu pelanggan dengan orang finance-nya. Pertanyaannya adalah, apakah kita perlu mempertemukan pelanggan yang begitu banyak? Tidak. Maka pelanggan biasanya diwakili oleh siapa? Oleh seorang orang salesnya. Orang sales pasti lebih tahu kebutuhan pelanggannya. Maka orang sales akan ketemu menyampaikan aspirasi kebutuhan pelanggannya kepada siapa? Kepada orang operasional, bicara pelayanan masalah produknya, kepada orang finance, bicara masalah invoicing dan keuangannya, dan segala macam yang ada di perusahaan yang bisa menyediakan servis kepada pelanggan kita. Jadi pertemukan. Lalu kemudian apa inginnya pelanggan? Ya, apa inginnya pelanggan? Lalu kemudian ditangkap, lalu kemudian kira-kira bisa tidak kemudian dilayani. Gitu ya. Pelanggannya tim operasional bertemu dengan penyedia servis orang finance, orang GA, pelanggannya orang sales marketing bertemu dengan operasional. Ya, pelanggannya adalah karyawan bertemu dengan orang human capital, butuhnya apa? Lalu kemudian human capital bisa memberikan gaji batasnya tanggal berapa? Disepakati. Jadi adanya pertemuan, lalu kemudian terjadi kesepakatan yang menyepakati setiap proses kerja layanan antara penyedia layanan atau penyedia servis dan pelanggannya. Kalau perusahaan dengan karyawannya, kalau perusahaan dengan karyawannya untuk pelanggan internal, atau unit satu dengan unit sebelahnya kalau pelanggan internal, tapi kalau pelanggan eksternal, perusahaan penyedia layanan terhadap customer eksternalnya yang biasanya diwakili oleh sales marketing, karena sales marketing tahu kebutuhan customernya baik melalui survei, korespondensi, kemudian tanya jawab, riset dan sebagainya, sehingga dia mewakili customernya. Nah, itulah caranya. Yang pertama adalah mempertemukan antara pelanggan dengan penyedia layanan. Sehingga terjadi apa kebutuhannya dan level agreement yang disepakati. Nah, sekarang contohnya sahabat-sahabat semuanya. Supaya langsung ya. Baik, kita contoh. Kalau tadi struktur organisasinya contohnya adalah ada bagian sales marketing. Nah, lihat. Pertama, sahabat-sahabat semuanya buat tabel seperti ini ya. Ada nomor, ini nomor menunjukkan nomor proses pekerjaan. Kemudian proses pekerjaannya apa? Ya, lalu kemudian service levelnya bagaimana? Nah, jadi cukup ada 3 tabel saja. Cukup ada 3 kolom yang menunjukkan nomor urutan pekerjaan. Yang kedua adalah proses kerja apa yang dilakukan. Kemudian service levelnya berapa lama. Ya, lihat begini ya. Nah, masing-masing proses kerjaan kita bisa kemudian membuat judul-judul sub proses pekerjaan. Ini contohnya. Kalau tim sales marketing, maka proses kerjanya dibagi 2. Yang pertama adalah proses penambahan pelanggan baru, yang kedua adalah proses kunjungan pelanggan lama. Biasanya orang sales marketing kan 2 pekerjaannya, benar nggak? Bagaimana mendapatkan new customer, yang kedua adalah bagaimana memaintain, cross-selling, upselling untuk pelanggan lama. Nah, bagaimana SLA-nya? Lihat. Proses pekerjaan penambahan pelanggan baru yang pertama adalah analisa target pelanggan. Berapa hari dia harus menganalisa? Hanya 1 hari SLA-nya. Yang kedua, call target pelanggan. Meng-call, ya, memprospek, menghubungi. Berapa lama? H+1 dari analisa. Jadi kalau sudah ada analisa, besoknya harus call pelanggan itu.
Yang ketiga proses kerjanya apa? Kunjungan untuk presentasi. Berapa lama? H+3 setelah proses yang kedua. Jadi setelah memberikan call target pelanggan, maka H+3 sudah ketemu janjian untuk presentasi. Setelah presentasi apa? Kunjungan negosiasi. Oke, saya akan kunjungan. Berapa lama? H+3 setelah presentasi harus sudah bernegosiasi tarif, layanan, dan segala macam. Kemudian terakhir, maaf ya, nomor 5, komitmen perjanjian kontrak pelanggan baru. Dari mulai negosiasi sampai kemudian membuat sebuah komitmen dan deal, berapa lama sih? SLA-nya adalah H+7 dari negosiasi. Jadi kalau hari ini sudah meeting negosiasi, 7 hari setelah itu harus komitmen agreement. Dan terakhir, tentu setelah komitmen, biasanya orang finance minta didaftarkan akunnya supaya bisa terdaftar dan supaya bisa invoicing. Maka pendaftaran akun harus dilakukan, SLA-nya adalah hanya maksimal besok setelah perjanjian dilakukan antara sales dengan customer barunya. Itu proses pekerjaan sales dalam hal penambahan pelanggan baru. Nah, bagaimana proses pekerjaan kunjungan pelanggan lama? Nah, ada dua proses pekerjaannya. Yang pertama adalah kunjungan. Ada SLA-nya. SLA layanan kunjungan kepada customer lama adalah 1 bulan 1 kali per 1 pelanggan. Itulah SLA seorang sales. Yang kedua, laporan hasil kunjungan. Tentu seorang sales juga harus melaporkan. SLA-nya kapan? SLA-nya maksimal H+1 setelah kunjungan. Bahkan sekarang banyak perusahaan yang menggunakan sales application sehingga sales ketika kunjungan, dia tidak perlu lagi bikin reportnya real time. Setelah kunjungan dia bikin report, foto, MOM, minutes of meeting, dan segala macam. Jadi SLA-nya tidak harus H+1, bahkan H0 atau real time. Nah, proses yang ketiga, seorang sales apa? Pembentukan mitra baru. Nah, dia tidak hanya mengerjakan 2 hal, new customer dan maintain customer, tapi dia juga membangun distributor baru, membangun mitra-mitra distribusi baru. Bagaimana SLA-nya? 1, proses pekerjaan yang pertama, dia survei mitra barunya. Dia survei pengajuan agen baru, dia survei pengajuan gerai baru. Berapa lama? H+1 ketika ada pengajuan dari calon mitra. H+1 sudah harus survei. Yang kedua, keputusan diterima tolak. Setelah dia survei, dia analisis, dia diskusi dengan atasannya, maka SLA-nya berapa lama? H+3 dari survei, dia harus memberikan keputusan kepada mitra baru. Kalau sudah ada keputusan, yang ketiga apa? Melengkapi berkas-berkas syarat mitra barunya. Berapa lama? H+7. Dia kasih tahu, Bapak Ibu calon mitra sudah diputuskan diterima, Bapak Ibu harus melengkapi maksimal H+7, sudah lengkap berkas-berkasnya. Lalu kemudian perjanjian kerjasama. Berapa lama ketika berkas itu sudah lengkap? H+2 setelah berkas lengkap, perusahaan harus melakukan perjanjian dengan mitranya. Jadi inilah SLA seorang sales, sahabat-sahabat semuanya. Bayangkan kalau seorang sales marketing, SLA-nya jelas, maka seorang pimpinan tidak perlu capek-capek mengingatkan. Kenapa? Sudah ada SLA-nya. Bahkan kalau sudah tersistem melalui aplikasi, maka semuanya bisa ada notifikasi secara otomatis. Contoh lagi orang operasional. Orang operasional biasanya pekerjaannya apa? 1, bagaimana memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, bagaimana melayani komplain dan klaim. Dan yang ketiga, bagaimana mendistribusikan produk sampai ke tangan pelanggan. Sama, kita buat 3 kolom, sahabat-sahabat semuanya. Kolom yang pertama adalah urutan pekerjaan, proses. Kolom yang kedua adalah proses kerjanya. Yang ketiga adalah service levelnya apa? Berapa lama? Kita lihat ya contohnya, kita langsung ya. Dari proses produksi, biasanya ada 4 pekerjaan. Pertama, pemenuhan order. Pemenuhan order berapa SLA-nya? Misalkan 3 hari setelah order harus dipenuhi. Bagaimana memenuhinya? Pertama, pembelian bahan baku seorang operasional. Ketika pembelian bahan baku, berapa lama? H0. Ketika ada order, maka hari itu juga harus beli bahan baku. Kemudian produksinya berapa lama? Ada produksi tahap pertama, ada produksi tahap finishing. Tahap pertama SLA-nya adalah 30 menit per unit produk. Jadi bisa saja SLA itu adalah bagaimana mengerjakan sesuatu per unit produknya. Ternyata SLA-nya adalah 1 unit produk harus bisa selesai 30 menit.
Itu SLA-nya. Maka orang produksi, staf produksi, dia akan memproduksi produknya maksimal 30 menit untuk tahapan untuk satu produk. Kemudian tahapan finishingnya bagaimana? Misalkan di finishing, dicek lagi, di QC, dicek ulang dan sebagainya, di packing dan sebagainya. Maka SLA-nya berapa? Contohnya 15 menit per satuan produk untuk proses finishing. Sehingga totalnya berapa untuk memproduksi satu produk dari mulai proses produksi tahap pertama dan finishing, yaitu 30 plus 15. Satu produk bisa diselesaikan 45 menit, sahabat-sahabat semuanya. Penting sekali. SLA juga untuk mengukur kinerja karyawan. Ada loh tim kita bagian produksi yang dibayarnya per produk. Ada kan yang bagian freelance yang dibayarnya per produk. Sehingga apa? Ketika kita membayar karyawan kita, memberikan kompensasi, itu harus sesuai dengan SLA-nya. Kalau dia mampu menyelesaikan benar 45 menit per satu produk, maka dibayar penuh. Tapi kalau dia tidak bisa menyelesaikan 40 menit satu produk, boleh kita memberikan evaluasi. Untuk sebagai apa? Untuk performance kinerja yang memotivasi dan adil, sahabat-sahabat semuanya. Yang kedua, proses pelayanan komplain dan klaim. Nah, apa SLA-nya misalkan? Ketika respon komplain, ketika ada customer komplain, berapa lama diresponnya? Baik melalui WA, telepon, nah sekarang biasanya chat ya, chatbot ya dan sebagainya di medsos. Berapa lama? Maksimal 15 menit harus direspon. Kemudian ketika terjadi klaim, misalkan produk kita gagal, produk kita diklaim supaya balik barangnya. Maka proses klaim itu contohnya adalah service levelnya hanya 3 hari setelah customer klaim. Sudah dibayar klaimnya, sudah dikembalikan barangnya, sudah diganti klaimnya dan sebagainya. Yang ketiga, proses distribusi produk. Misalkan, kalau tadi produksinya, kalau ini proses komplain dan klaimnya, kalau ini proses distribusi produk. Apa contohnya? Bagaimana pengiriman produknya? Setelah diproduksi, berapa lama sih pengiriman produknya? Ternyata SLA-nya adalah 3 hari setelah order misalkan. Paling lama. Kalau misalkan dari Medan ke Jakarta berapa hari? Dari Jakarta, misalnya dari Medan ke Papua berapa hari? Ada SLA yang ditetapkan kepada customer. Maka perusahaan pasti akan mencari mitra untuk distribusi yang paling cepat. Dia akan mencari jasa pengiriman yang paling cepat. Kenapa? Dia mengejar SLA yang sudah dijanjikan kepada customer. Sahabat-sahabat semuanya. Coba kita contoh yang ketiga, supporting. Apa contohnya? Lihat. Ya, bagian keuangan misalkan. Bagian keuangan itu tugasnya 2. Yang pertama, collecting pemasukan atau revenue hasil penjualan. Yang kedua adalah bagaimana pengeluaran biaya. Dia melayani pengeluaran biaya untuk kebutuhan operasional. Untuk proses keuangan collecting pemasukan ada 2 proses. Yang pertama, penyetoran hasil penjualan. Berapa lama contohnya? H+1 dari transaksi. Misalkan hari ini transaksi, dia punya SLA, seorang sales harus menyetor ke bagian keuangan maksimal H+1 setelah transaksi terjadi dengan pelanggan. Yang kedua, pencatatan pemasukan. Orang keuangan tentu fungsinya adalah pencatatan, akuntansi. Dia harus mencatat hari itu juga ketika ada pemasukan. Jangan terlambat. Misalkan pencatatannya cash basis dan sebagainya. Nah, yang kedua, keuangan adalah pengeluaran biaya. Ketika dia diminta untuk mengeluarkan biaya-biaya operasional dari semua unit kerjanya. Apa SLA-nya? Pertama, misalkan pemenuhan dana kebutuhan operasional. Ketika orang operasional butuh dana, misalkan untuk beroperasikan produksinya, dia punya SLA misalkan H0. Hari itu juga harus dipenuhi. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan pembelian bahan baku, alat kerja, mesin dan sebagainya operasional. Berapa lama? Oh, kalau ini bahan baku, alat kerja tentu lebih lama. Tidak seperti dana, cash yang bisa keluarkan hari itu juga. Oke, SLA-nya berapa lama? H+3 setelah ada order pemenuhan bahan baku. Oke, ini adalah contoh bagian supporting yaitu keuangan. Nah, kita lihat contoh yang terakhir sahabat-sahabat semuanya. Kita lihat bagian human capital, HRD gitu ya. HRD itu tugasnya apa? Ada rekrutmen, ada promosi karyawan, ada pemberian kompensasi dan benefit, ada juga development karyawan. Bagaimana mereka juga bisa melayani customer internalnya? Tadi ya, kalau yang namanya keuangan, customernya siapa? Customernya internal, orang sales, orang operasional. Ya, kalau tadi orang operasional, orang customer service, pelanggan eksternalnya adalah customer kita yang beli barang. Nah, ini orang HRD, orang human capital, dia punya customer internal. Siapa customer internalnya? Karyawan. Coba kita lihat.
Sama ya, ada kolom pertama, urutan pekerjaan, kolom kedua proses kerja, urutan ketiga service levelnya. Contoh, proses kerja rekrutmen dan promosi. Ada 2 pekerjaan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan karyawan baru. Berapa lama kalau ada unit kerja yang minta karyawan baru untuk dipenuhi? Maka orang human capital akan menjanjikan H+7 setelah permintaan. Maka dia akan kejar rekrutmen, seleksi, wawancara, segala macam. Pokoknya H+7 sudah penempatan. Gitu ya, kira-kira begitu. Yang kedua, proses promosi karyawan. Ketika ada karyawan yang diajukan promosi, ketika ada kebutuhan vakan di sebuah posisi pimpinan, maka orang human capital, orang HRD, dia punya SLA 30 hari dia akan memenuhi promosi itu. Dari mulai proses pencarian, talentsnya, seleksi, kemudian wawancara, presentasi, sampai proses promosi, administrasi, sampai benar-benar orang itu bisa dipromosikan dan haknya diberikan kompensasi benefit sebagai pimpinan baru. Itulah SLE-nya. Yang kedua, kita lihat proses kerja kompensasi benefit. Bagaimana HRD memberikan kompensasi benefit kepada karyawannya. Pembayaran gaji misalkan. Pembayaran gaji SLA-nya setiap tanggal 25. Maka seorang HRD akan mengejar tanggal 25 gajian. Gitu ya. Pembayaran uang makan, uang transport, uang lembur, dan tunjangan-tunjangan lain. SLA-nya misalkan tanggal 5 di sebuah perusahaan. Maka tanggal 5, orang HRD akan memberikan. Dia akan proses perhitungan, menghitung lembur, menghitung dan segala macam, tunjangan, absensi, dia urus semuanya. Pokoknya tanggal 5 sudah transfer. Gitu ya. Nah, yang ketiga, HRD proses kerjanya apa? Development karyawan. Apa contoh pekerjaannya misalkan? Training basic. SLA-nya kapan? Pokoknya H-3 sebelum karyawan baru masuk, orang HC sudah mentraining basic karyawan. Ada juga misalkan training SOP. Sebagai karyawan baru tentu harus training SOP-nya. Berapa SLA-nya? H-2 karyawan sebelum join kerja, orang HRD, orang human capital sudah memberikan training SOP-nya. Lalu kemudian misalkan contoh training sertifikasi. Tentu setiap karyawan ada training sertifikasinya. Maka SLA-nya kapan? Pokoknya karyawan yang sudah bekerja 6 bulan harus sudah training sertifikasi. Inilah contoh-contoh menyusun service level agreement, baik pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Sahabat-sahabat semuanya, apa sih pentingnya SLA itu? Saya ingin coba bertanya. Pernah nggak sahabat-sahabat semuanya sudah lapar, mau makan siang, pergi ke sebuah rumah makan. Pesan makan A, pesan makan B, nasi goreng, nasi penyet, segala macam. Ternyata sampai 30 menit nggak sampai-sampai di meja makanannya. Pernah nggak seperti itu? Kesel nggak? Sangat kesal sekali. Kenapa demikian? Karena rumah makannya tidak punya SLA yang jelas. Jarang sekali rumah makan yang dia menyediakan menunya apa, makanannya apa, minumannya apa, harganya berapa. Lalu pernah nggak kita melihat di sampingnya ada SLA? Berapa lama makanan itu kalau dipesan datang ke meja? Jarang sekali kita melihat rumah makan seperti itu. Tapi ada sebuah rumah makan, ya, rumah makan saya tersebut mereknya gitu ya, yang menjanjikan bahkan kalau order 30 menit tidak hanya di meja makan, 30 menit tidak sampai ke rumah ketika order, maka diberikan kompensasi. Ada rumah makan seperti itu loh. Artinya apa? Dia sangat concern dengan SLA. Dan SLA bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sahabat-sahabat semuanya, sekali lagi, kalau struktur organisasinya sudah dibangun dengan jelas, karyawan akan tahu posisinya di mana, bertanggung jawab pada siapa, laporannya kepada siapa, koordinasinya dengan siapa, dan dia bertanggung jawab dan punya kewenangan instruksi kepada siapa saja. Karyawan juga tahu job description-nya, dia tahu responsibility, tanggung jawab pekerjaannya apa saja, batasan-batasannya apa, kalau bekerja sama dengan orang lain dalam konteks apa, dan job task hariannya pun sudah jelas. Karyawan juga tahu rencana kerja individunya. Setiap hari tugasnya apa, kemudian target-target bulanannya berapa, sehingga karyawan akan betul-betul mengejar target pekerjaannya. Tapi ditambah lagi SLA, karyawan juga akhirnya tahu setiap proses pekerjaan dari A sampai Z dikerjakan berapa lama. Dan dia harus tanggung jawab kepada customer internal dan customer eksternal. Dan terakhir sahabat-sahabat semuanya. Yang kelima adalah
SOP, Standar Operating Procedure. Karyawan tidak hanya tahu posisinya di mana, karyawan tidak hanya tahu tugas tanggung jawabnya apa, karyawan tidak hanya tahu target kerjanya sampai mana, dan karyawan tidak hanya tahu proses pekerjaannya diselesaikan berapa lama, tapi yang penting lagi supaya autopilot, maka sistem mengajarkan kita dalam model SSHCL ini harus punya standar operating procedure. Setiap pekerjaan tadi harus ada SOP-nya. Setiap proses kerja harus ada SOP-nya. SOP keuangan, SOP sales, SOP customer baru, SOP buka mitra baru, SOP proses produksi dari pembelian bahan baku sampai distribusi, semuanya ada SOP-nya. SOP gaji, SOP kompensasi, SOP training, SOP pengadaan, SOP kebersihan, SOP security, semuanya ada SOP-nya. SOP yang jelas dan terus dievaluasi, akhirnya siapapun yang menjadi pimpinan di sebuah unit kerja, di sebuah perusahaan, maka perusahaan akan tetap berjalan dalam sistemnya. Itulah perusahaan yang autopilot dan menuju sustainability. Sahabat-sahabat semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan dalam sesi materi kali ini. Sistem khususnya adalah Service Level Agreement, termasuk juga SOP. Lengkap sudah kita bicara sistem, kita bicara 5 tools dalam sistem. Dan selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam Human Capital, faktor H, dan kita akan sampaikan terkait tools-tools dalam Human Capital Management. Terima kasih, silahkan sebarkan sebanyak-banyaknya link ini supaya menjadi amal jariah dan ilmu jariah buat sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari saya pribadi sebagai hamba Allah yang banyak salah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.